Sejumlah dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan terdakwa Barada Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang menjadi eksekutor yang menembak Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo. Lalu terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya. Dengan pikiran tenang, matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Berbeda dari 4 terdakwa lain, Eliezer menyatakan menerima dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi. Sebelumnya, Baradae menjadi satu-satunya tersangka yang ditetapkan sebagai justice collaborator oleh LPSK. Eliezer akan menjadi saksi yang menguak seluruh kronologi kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Namun, jalan menuju justice collaborator nampaknya masih panjang. Aparat penegak hukum masih melihat apakah Richard Eliezer konsisten dan tidak mengubah keterangannya di persidangan. Karena bila tidak, maka permohonan justice collaborator bisa dicabut di tengah jalan. Ya, sidang pembunuhan Brigadir Joshua kembali digelar pagi tadi dengan agenda pembacaan dakwaan untuk Barada Eliezer. Ada sejumlah catatan dalam dakwaan tersebut, namun ternyata melalui kuasa hukumnya pihak Barada Eliezer kemudian tidak menyampaikan nota pembelaan ataupun eksepsi. Dan untuk membahas terkait hal ini sudah bergabung bersama kami pemirsa di Studio Nobus Semanggi. Ada Pak Teguh Nasrullah. Selamat sore Pak. Selamat sore Agung. Selamat sore. Dan kami juga pemirsa terhubung melalui sambungan Zoom meeting dengan LPSK. Ada Bu Susi Landing Tias. Bu Susi, selamat sore. Selamat sore Mas Agung, selamat sore Pak Nasrullah. Maurwara Siahaan, selamat sore Bapak Ibu. Dan Pak Nasrullah. Ya. Kita ke Pak Nasrullah terlebih dulu. Pak Nasrullah, status justice collaborator sebelumnya kita beberapa kali temukan begitu dalam kasus pidana korupsi. Ini termasuk langka. Kalau justice collaborator ternyata ada di dalam kasus pembunuhan, tanggapan Anda seperti apa? Gini, justice collaborator itu tidak ada sebenarnya dalam istilah KUHP kita. Dalam doktrin ya ilmu hukum pidana yang ada selama ini disebut saksi mahkota. Saksi mahkota. Saksi mahkota. Tapi di dalam produk hukum KUHP ada yang diatur dalam pasal 168 KUHP kalau saya nggak salah, bahwa terdakwa yang satu menjadi memberikan keterangan terhadap terdakwa lain ya. Ada pengaturannya di 168. Nah, namun justice collaborator ini sudah menjadi sebuah pernyataan label di dalam penegakan hukum kita. Nah, justice collaborator itu atau saksi mahkota tidak diatur, tidak disebutkan hanya untuk kasus korupsi, untuk semua tindak pidana dalam pasal 168 KUHP. Hanya saja mungkin yang dimaksudkan Agung ini kan baru diterapkan dalam kasus ini. Mungkin juga ya karena memang peran justice collaborator dalam kasus ini saya lihat signifikan dapat mengungkap kasus ini. Nah, dan karena peran yang signifikan inilah maka seorang terdakwa yang diangkat sebagai justice collaborator ini memberikan keistimewaan tersendiri. Seperti pemeriksaan juga yang terpisah begitu. Keistimewaan tidak, hanya saja di dalam berbagai kita lihat kami kan waktu menyusun RUU KUHP yang baru yang sekarang ada di DPR melakukan studi banding ke berbagai negara ya tentang bagaimana saksi-saksi yang ada ancaman terhadap dirinya. Nah, di berbagai negara terhadap saksi-saksi yang ada ancaman terhadap dirinya, potensi ancaman. Setelah dia memberikan kesaksian itu dilindungi oleh negara. Ya. Dalam hal ini LPSK di Indonesia ya. Indonesia ini baru terjadi setelah terbentuk lembaga LPSK ya. Kita ke LPSK kalau begitu. Ada Bu Susi. Bu Susi,
Agustus lalu, jika kami tidak keliru ya, kemudian ini LPSK mengabulkan permintaan perlindungan saksi dari Barada Eliezer. Dalam kurun waktu tersebut, apa jaminan dari LPSK bahwa Eliezer kemudian memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya dalam persidangan? Ya, yang pertama sampai sejauh ini Richard dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani, sehingga itu cukup menjadi jaminan bahwa yang dia sampaikan adalah benar seperti yang dia ketahui, dia alami, dan dia lihat sendiri dan dia lakukan sendiri gitu ya. Nah, yang kedua kami juga menjamin soal keamanan yang bersangkutan, sehingga Richard ini bisa secara bebas untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya. Seperti itu, baik itu perlindungan secara fisik maupun kita juga menjamin terkait dengan kondisi spiritual yang bersangkutan, karena kami juga menyediakan untuk rohaniawan ya, untuk menguatkan spiritual dia. Yang berikutnya juga kita memberikan psikologi ya, bantuan psikologi kepada yang bersangkutan, pada Richard, supaya Richard bisa kuat dan bisa mengungkap kejahatan yang diketahuinya. Terus Mas Agung tadi Pak Nasrullah, ada satu kasus sebenarnya memang kasusnya ini belum terungkap ya, bukan belum terungkap ya, tidak pernah diliput media massa, bagaimana dulu LPSK juga memberikan perlindungan kepada kasus pembunuhan. Kalau Bapak-Bapak masih ingat untuk kasus ini ya, Taat Pribadi Jawa Timur, ada salah satu yang dilabel sebagai justice kolaborator yang membantu penyidik Polda Jatim pada saat itu untuk mengungkap bagaimana pembunuhan terjadi dilakukan oleh Taat Pribadi dan kawan-kawan. Ini bukan sesuatu hal yang baru begitu ya. Kita soroti kembali tadi pernyataan Bu Susi yang menyatakan bahwa Eliezer dalam kondisi sehat secara mental dan juga fisik, sehingga pernyataan-pernyataan yang disampaikan juga ini tentunya dapat dipertanggungjawabkan begitu. Dan kita akan simak dulu pernyataan dari dakwaan terhadap Eliezer berikut ini pemirsa. Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Eliezer Pudium Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menyatakan kesediaan. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menembak korban Nopiansa Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati. Ya, kita ke Pak Murwar. Pak Murwar melihat dakwaan yang dibacakan oleh JPU tadi. Bagaimana kemudian posisi Barada Eliezer sebagai justice kolaborator dari kacamata hakim ini? Ya, saya kira sebagai justice kolaborator intinya bahwa dia akan mengungkapkan keseluruhan fakta-fakta yang ada di dalam tindak pidana yang dilakukan. Kalau misalnya tadi dakwa jaksa itu mengatakan dia berani, tentu dengan ucapan siap itu kita bisa juga menilai bahwa itu adalah sikap yang ada di dalam seluruh yang disebutkan suasana kebatinan di militer maupun di polisi, bahwa ada perintah siap. Itu adalah suatu reaksi yang muncul sebagai akibat pelatihan yang telah ada dan membentuk kultur mereka. Tetapi kalau misalnya dia sebagai justice kolaborator yang tidak diberikan suatu facility tentang ini, tentu dia akan mengungkap seluruh kondisi yang meliputi peristiwa pidana yang terjadi, sehingga misalnya dia bisa mengatakan apakah memang perintah daripada Ferdi Sambo itu adalah suatu perintah yang benar-benar dikeluarkan dengan tegas, sehingga nampak misalnya bahwa saudara Eliezer itu tampaknya boleh dikatakan tidak berdaya untuk melawan suatu perintah seperti itu. Dan dengan kata lain sebagai bawahan tidak ada pilihan lain selain kemudian mengiyakan atau mengakomodir apa yang diperintahkan pimpinan begitu. Pak Murwar, kita ke Pak Nasrullah. Anda sependapat dengan Pak Murwar? Bukan persoalan sependapat apa tidaknya. Walaupun tadi Bu Susi sudah mengatakan akan memberikan keterangan sejujurnya dan sebenarnya, di persidangan berdasarkan pasal 185 ayat 6 KUHP
hakim tetap akan menilai kebenaran keterangan dari yang bersangkutan. Apakah keterangan yang bersangkutan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya, melempar kepada orang lain atau tidak. Nah, satu. Yang kedua, dalam kasus yang seperti ini, hati-hati dengan perintah jabatan. Oke. Ya. Dalam ilmu hukum itu ada terjemahan terhadap perintah jabatan itu, atau ada upaya paksa atau apa, penggunaan itu hati-hati. Tetapi dalam ini yang Anda lihat seperti apa? Saya tidak berani menguji sekarang karena kita belum melihat pembuktian terlalu jauh. Kalau saya bicara aja hukum dulu, ya. Perintah jabatan itu, apakah orang yang bersangkutan mampu menerjemahkan apakah perintah jabatan itu perintah yang sah atau tidak? Itu harus diuji. Tapi bagaimana dalam kondisi itu kita melihat sebagai bawahan ya, ini ada perintah yang sah atau seharusnya tidak? Pun siapapun bawahannya, jangan sampai nanti apa yang dilakukan oleh Eliezer ini menjadi contoh bagi yang lain. Kalau atasannya bilang tembak, dia tembak, tidak akan lagi menguji kebenaran sah tidaknya perintah itu. Nah, tentang hal yang disampaikan Eliezer ini nanti harus teruji di depan sidang pengadilan bagaimana suasana batin dia, bukan karena tafsir kita. Bukan karena kita menerjemahkan, tetapi fakta yang ada di persidangan. Bagaimana perintah itu dilakukan? Apakah gimana kamu siap tembak nggak? Tapi pistol di belakangnya. Siap tembak nggak dia? Siap komandan. Ya itu pistol di belakangnya. Mau tidak mau itu tidak ada pilihan. Tapi kalau ya karena di situ dia pilihannya adalah menyelamatkan nyawa sendiri atau melakukan perintah itu. Tapi kalau misalnya perintahnya hanya dia mungkin suasana batin dia, oh siap ini, siapa tahu dapat promosi jabatan setelah jalankan. Dan itu dibuktikan nanti di persidangan. Setelah ternyata kasus ini tidak terbendung, dia balik skenario dan itu akan teruji di depan sidang pengadilan. Tapi yang di luar sekarang ini yang perlu kita nilai dulu adalah hari ini surat dakwaan sudah dibacakan. Yang harus kita uji sekarang adalah syarat surat dakwaan ini sudah terpenuhi apa tidak? Syarat formil atau syarat material. Saya melihat dari sepintas yang saya dengar, tapi belum saya baca resminya. Bagaimana? Surat dakwaan ini secara formil sudah terpenuhi. Surat secara material untuk menguji surat dakwaan di dalam KUHP disebutkan 3. Harus diatur waktu terjadinya tindak pidana secara detail, harus diatur tempat terjadinya dan bagaimana terjadinya ini. Nah, ketiga hal ini harus diuraikan secara jelas, lengkap dan cermat. Berdasarkan yang sepotong-potong yang saya dengar tadi, syarat itu sudah terpenuhi. Itu sebabnya barangkali pihak Eliezer sendiri tidak kemudian membacakan nota pembelaan. Jadi harus dilihat terlebih dahulu bahwa ketika orang mengajukan eksepsi itu tidak diajukan terhadap pokok perkara. Eksepsi itu diajukan apakah surat dakwaan ini sudah terpenuhi ini apa tidak. Nah, mungkin dari beberapa pengacara yang ada di situ melihat ini belum terpenuhi, saya akan uji. Nah, tapi ada juga eksepsi dari kuasa hukum Richard Eliezer. Ini sudah terpenuhi, tapi itu kadang-kadang kita pengacara di depan sidang. Anda melihatnya seperti apa? Kenapa sampai hari ini mereka tidak kemudian mengajukan eksepsi? Gini. Di depan sidang pengadilan para advokat itu kadang-kadang berstrategi. Dia mengajukan eksepsi bukan hanya untuk menguji sah tidaknya syarat itu terpenuhi tidak, tapi dia ingin memberikan opini terlebih dahulu. Nah, tapi ada juga saya tidak akan memperpanjang eksepsi. Saya sudah berhitung eksepsi saya tidak diterima. Tapi saya ingin cepat masuk ke pokok perkara pembuktiannya. Jadi masing-masing itu punya kalkulasi tersendiri begitu ya. Kalkulasi dan itu harus dihormati dan itu tidak boleh dikecam karena tugas profesional advokat memang harus melakukan langkah-langkah yang memaksimumkan perjuangan untuk kliennya, tapi dalam ranah hukum yang benar. Terlepas dari itu, tetapi kekhawatiran publik akan ada intervensi kepada Baradae kemudian ini tetap muncul sampai tadi kita melihat di tayangan sebelumnya begitu ya. Sangat mungkin. Ada orang-orang kemudian mendukung begitu, bukan mendukung ya dalam artian. Makanya oleh karena itu intervensi terhadap Baradae tidak boleh dari semua sisi. Tidak boleh dari sisi menekan hakim untuk membebaskan dia atau melepaskan dia, juga tidak boleh intervensi agar Baradae merubah keterangan. Kita yang konfirmasi ke LPSK kalau gitu. Bu Susi, sejauh ini adakah upaya-upaya dari pihak tertentu yang mengintervensi kepada Baradae? Sampai sejauh ini sih belum ada ya, karena sejak dilindungi LPSK itu
memang kita meminimalisir orang untuk bisa bertemu, dan Richard juga menyampaikan bahwa dia tidak mau bertemu dengan banyak pihak gitu ya, dan kemudian kita batasi orang yang bisa bertemu dengan Richard. Jadi memang sejauh ini belum ada intervensi terhadap Richard. Tapi bagaimana sih Bu Susi Boleh metode saya perlindungannya? sedikit, Ya. Bu Susi? Gimana? Silakan. Intervensi itu ada yang terang-terangan, tapi ada juga yang silent operation. Nah, Yang bagaimana ibu LPSK? yang sudah pasti dari keterangan ibu itu yang terang-terangan tidak ada, tapi yang ibu rasakan silent operation itu ada nggak? Bagaimana Bu Susi? Belum ada, sampai sejauh ini belum ada Belum Pak, ibu karena rasakan. memang kami juga ya nggak ada Pak sampai sejauh ini, karena kami juga memberikan perlindungan 24 jam kepada yang bersangkutan. Tapi bisa diidentifikasi Bahkan sampai tidak, soal Pak? Itu makanan kalau ada kami juga intervensi memberikan yang tidak secara tampak khusus itu. dan sebagainya, sehingga kalaupun ada pihak-pihak yang kemudian mengintervensi secara diam-diam, operation silent tadi yang disampaikan oleh Pak Nasrullah, itu pasti kami terdeteksi Pak, kami deteksi. Jadi sampai sejauh ini tidak ada demikian. Metode yang dilakukan untuk mencegah intervensi itu seperti apa? Ya, pertama kami memang satu memberikan perlindungan secara fisik ya kepada yang bersangkutan. Kami berikan 24 jam di rutan Barreskrim. Kemudian kami juga ini secara fisik ya. Terus kemudian kami menyiapkan CCTV juga yang bisa memantau aktivitas maupun siapa saja yang bisa berhubungan dan sebagainya gitu ya. Nah, aktivitas Richard di dalam, terus kemudian kita juga memastikan soal makanan, pakaian dan sebagainya yang penting steril gitu ya, dan kami siapkan secara khusus untuk makanan misalnya. Nah, ini yang kami jaga 24 jam, terus kemudian demikian halnya ketika ada pemeriksaan yang dilakukan oleh kepada Richard gitu ya, itu kita juga sampaikan untuk secara online awalnya, tapi kemudian Richard menyampaikan saya kepingin offline, termasuk hadir di persidangan secara offline juga dia yang memilih, dan sampai sejauh ini ketika ngobrol dan diskusi tidak ada informasi atau intervensi yang didapatkan oleh Richard, karena sampai sejauh ini pembicaraan dan informasi yang disampaikan oleh Richard dari awal tidak ada yang berubah. Oke, artinya apapun yang disampaikan oleh Richard Eliezer begitu dalam persidangan ini dapat dipertanggungjawabkan keutuhannya sejak awal begitu ya? Ya, Kita ke Pak Morwar. Pak Morwar, dari kacamata mantan hakim, kira-kira seperti apa tadi melihat bahwa ternyata Richard Eliezer sendiri tidak memberikan eksepsi menyambut pernyataan Pak Nasrullah? Ya, jadi saya kira juga ini adalah pengalaman dari lawyernya sendiri, karena memang terkadang apa yang disebutkan eksepsi itu tidak diperhitung sebagai sesuatu yang benar-benar untuk pas masalah dakwaan itu, tetapi ada juga yang merupakan show bagi pengacara sendiri. Tapi dari sudut perhitungan, kalau kita melihat dalam perkara semacam ini, memenuhi syarat yang disebutkan Pak Nasrullah tadi secara cermat tentang itu. Tetapi kesulitan kita di Indonesia, dakwaan kita cenderung luar biasa panjang, yang menurut saya itu yang membuka kemungkinan tentang syarat yang disebut formil dan materiality, locus dan tempus bisa diatasi, tetapi tentang kecermatan itu juga merupakan salah satu strategi dibuat panjang begitu, Pak Nasrullah? Tidak. Saya rasa memang benar yang disampaikan Pak Marwar, surat dakwaan kita panjang karena memang perintah KUHAP itu terhadap lokus, tempat terjadi, waktu dan bagaimana terjadi harus diuraikan dengan cara jelas, lengkap dan cermat. Jelas maknanya siapapun yang membaca bisa mengerti dia. Lengkap, tidak boleh ada yang tertinggal. Semua dia harus dimasukkan. Cermat, dia harus hati-hati, tidak boleh keliru. Nah, makanya kadang-kadang saya melihat sebenarnya surat dakwaan juga tidak terlalu panjang, biasanya paling 30 sampai ada yang sangat singkat. 5 halaman, ada yang sampai 30 40 halaman. Tapi yang panjang tebal itu adalah berkas yang melampiri itu. Nah, surat dakwaan biasanya antara 5 sampai 50. Nah, kadang-kadang panjang surat dakwaan karena di dalam kasus tersebut didakwakan beberapa tindak pidana. Nah, dalam kasus seperti ini Pak Sambo paling tidak
ada 2 tindak pidana. Pertama, menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, terkait dengan obstruction of justice. Nah, di sistem surat dakwaan kita ada sistem surat dakwaan bentuknya subsidiaritas. Primer 340, diuraikan 340 dulu. Fakta 340. Kemudian nanti kalau primer tidak cukup, misalnya tidak yakin jaksa, dia bikin subsidiar. Nanti subsidiar 338, nanti lebih subsidiar lagi. Bahkan lebih subsidiarnya bisa lebih subsidiar, sehingga panjang, Pak. Kalau kita lihat materi di satu surat itu tidak terlalu panjang. Kita soroti pernyataan Barada Eliezer, jika memang ini kemudian sudah terjaga keutuhannya begitu, apakah ini kemudian akan mempengaruhi kemungkinan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lainnya, Pak Marwar? Ya, saya kira ini tergantung juga satu konsistensi daripada Eliezer kan, karena meskipun dia sudah menjadi justice kolaborator, hakim juga harus menilai apakah dia konsisten dengan sumpah sebagai saksi, apakah dia meleset atau tidak. Dan keseluruhan ini tentu saja akan terlihat nanti dari rangkaian keterangan-keterangan dibandingkan dengan keterangan saksi yang lain, karena pasti bagaimanapun bahwa keterangan saksi itu akan disandingkan dan tergantung kepada saksi yang mana yang sesungguhnya hakim itu menaruh kepercayaan dari sudut apa yang dikatakan konsistensi, keseriusan dan juga kesungguhan untuk menjelaskan itu sedemikian rupa yang bisa dinilai tidak melenceng dari sumpahnya bahwa itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Terakhir ke LPSK, jika sampai saat ini persidangan LPSK bisa menjamin keutuhan dari pernyataan Eliezer, bagaimana dengan nanti? Insya Allah masih bisa ya. Ya, karena sejauh ini Richard sendiri bukan tergolong terlindung yang ribet dan cerewet ya. Jadi dia sangat kooperatif dan terbuka dengan apa yang ada di benaknya, apa yang ada dirasakan. Jadi kami bisa menjamin soal konsistensi informasi yang disampaikan, dan termasuk kami juga akan menjamin keselamatan dan keamanan yang bersangkutan. Baik, terima kasih Bu Susi. Satu himbauan saya kepada masyarakat. Oke, terakhir singkat saja Pak Nasrullah. Saya mengharap kepada seluruh komponen masyarakat, tidak boleh ada tekanan atau spanduk atau apapun, bebaskan dia. Atau hukum dia seberat-beratnya. Yang paling penting kalimat yang kita adili seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Jangan ada tekanan seberat-beratnya atau seringan-ringannya, atau itu hakim tahu bagaimana. Karena di dalam putusan hakim waktu menghukum ada hal-hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan. Di situ akan dipertimbangkan. Dan hakim juga diawasi nih oleh KY kan, Komisi Yudisial. Kita kawal bersama-sama bagaimana persidangan ini kemudian berlanjut. Mudah-mudahan kita bisa menemukan jalan yang terbuka seterang-terangnya seperti apa. Terima kasih Pak Nasrullah, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, Bu Susi dan juga Pak Marwar. Kita akan kembali dengan informasi penting lainnya bersama rekan kami, Rolando.